Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar fikih tentang makanan haram. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi kita beserta kedua orang tua kita dan semua keluarga-keluarga kita dari pandemi COVID-19. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan-makanan haram setelah minggu lalu kita mempelajari makanan halal. Makanan haram itu adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan nas Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Jadi makanan haram dan makanan halal itu hanya berlaku untuk umat Islam saja, tidak berlaku bagi umat selain Islam. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama bahwa sumber-sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka keempat sumber hukum Islam itu adalah merupakan pijakan bagi kita umat Islam di dalam menentukan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari. Makanan haram itu ada 2 bagian, ada 2 macam. Yang pertama adalah haram aini, yang kedua adalah haram sababi. Apa yang dimaksud dengan haram aini? Haram aini itu adalah makanan yang hukum asalnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurrimat diharamkan alaikum atas kalian semua. Apa yang diharamkan al-maitatu, pertama bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinziri dan daging babi, wama dan binatang uhilla yang disembelih li ghairillahi dengan tanpa menyebut nama Allah. Wal munkhaniqatu dan binatang yang mati karena tercekik, wal mauqudatu dan binatang yang mati karena dipukul,
wal mutaraddiyatu dan binatang yang mati karena terjatuh, wan natihatu dan binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain, wama dan binatang akala yang memangsa as-sabu'u apa binatang buas, illama kecuali binatang zakaitum yang sempat kalian sembelih, wama dan binatang zubiha yang disembelih ala nusubi untuk berhala, untuk sesembahan. Wa antas taqsimu diharamkan juga mengundi nasib bil azlami dengan anak panah. Dzalikum itu semua fiskun adalah termasuk perbuatan-perbuatan fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 tentang makanan-makanan yang diharamkan. Pertama adalah bangkai, yang kedua darah, yang ketiga adalah daging babi, dan yang keempat adalah binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan yang kelima binatang yang mati karena tercekik, yang keenam binatang yang mati karena dipukul, dan yang ketujuh adalah binatang yang mati karena terjatuh, dan yang kedelapan itu adalah binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain, serta yang kesembilan adalah binatang yang dimangsa oleh binatang lain. Binatang yang dimangsa oleh binatang buas itu bisa saja halal apabila sebelum binatang yang dimangsa binatang buas itu benar-benar mati, kita masih sempat untuk menyembelihnya. Diharamkan juga binatang yang disembelih sebagai sesajen yang akan dipersembahkan untuk berhala, untuk sesembahan. Begitu juga diharamkan mengundi nasib dengan anak panah, dengan cara-cara yang mengandung unsur judi, karena semua itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang fasik. Makanan haram aini ini ada 3 jenis. Yang pertama terdiri dari benda hewani atau makanan haram yang berasal dari hewan, misalnya babi, anjing, ulat, buaya, ular, bangkai, dan juga darah. Yang kedua adalah bentuk nabati. Bentuk nabati itu adalah makanan haram yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja dan buah-buahan atau dedaunan yang mengandung racun yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Jenis haram aini yang ketiga itu adalah benda yang berasal dari perut bumi, yang apabila dikonsumsi maka dapat membahayakan dirinya, seperti contoh timah, aspal, logam, dan juga bensin. Semua itu apabila dikonsumsi maka akan menyebabkan kemudaratan, akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita.
Makanan haram yang kedua adalah makanan haram sababi. Haram sababi adalah makanan yang hukum asalnya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan makanan itu menjadi haram. Misalnya daging sapi yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka hukum asalnya adalah halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi apabila daging sapi itu kemudian dicampur atau digoreng menggunakan minyak babi yang hukum asalnya dari minyak babi itu adalah haram untuk dikonsumsi, maka daging sapi yang halal hukumnya berubah menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang sudah kita bahas pada minggu lalu, bahwa idza jatama'al halalu wal haramu ghulibal haram. Idza jatama'al halalu wal haramu ghulibal haram. Apabila makanan halal bercampur dengan makanan yang haram, maka yang lebih dominan, maka yang dimenangkan itu adalah keharamannya. Begitu juga makanan halal, makanan yang hukum asalnya adalah halal, akan menjadi makanan haram apabila cara mendapatkannya itu dilakukan dengan cara-cara yang dilarang dalam syariat Islam. Satu contoh, roti hukum asalnya adalah halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi kalau cara memperoleh roti itu dengan cara mencuri misalnya, maka itu menjadi haram. Itu adalah contoh-contoh dari haram sababi. Ada penyebab yang membuat barang itu menjadi haram. Sedangkan ciri-ciri makanan haram itu ada 5. Yang pertama, terdapat dalil yang melarang mengkonsumsi makanan itu. Misalnya daging babi, ada nas Al-Quran, ada dalil dalam Al-Quran yang menegaskan tentang keharaman babi itu sendiri. Yang kedua, makanan haram, makanan yang diharamkan itu adalah makanan yang mengandung racun. Hal ini sesuai dengan maqasidus syariah, maksud adanya satu aturan dalam Islam adalah hifdun nafsi, menjaga diri. Kenapa makanan yang mengandung racun diharamkan? Karena makanan yang mengandung racun itu bisa mengancam keselamatan umat manusia. Ciri makanan haram yang ketiga adalah kotor, menjijikkan, dan dapat mendatangkan mudarat, serta membahayakan kesehatan tubuh. Dan ciri yang keempat dari makanan haram adalah makanan itu bisa menghilangkan akal atau memabukkan. Ciri makanan haram yang terakhir atau yang kelima adalah makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan atau untuk dibuat sesajen atau sesembahan. Itu adalah ciri-ciri dari makanan haram menurut syariat Islam.
Beberapa jenis makanan yang diharamkan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah bangkai binatang. Semua bangkai binatang, semua binatang yang mati tanpa disembelih itu disebut dengan bangkai. Maka hukum dari bangkai itu adalah haram untuk dikonsumsi, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan dan belalang menjadi halal berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bani Umar, dan dari ibni Umar radhiyallahu an, qala berkata ibnu Umar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhillat dihalalkan lana bagi kita maitatani apa dua bangkai, wadamani dan dua darah. Fa'amal maitatani maka adapun dua bangkai yang dihalalkan, fal jaradu maka yang pertama adalah bangkai belalang, wal hutu dan yang kedua adalah bangkai ikan. Wa amad damani adapun dua darah yang dihalalkan, fatihalu yang pertama adalah hati, wal kabidu dan yang kedua adalah jantung. Akhrajahu mengeluarkanhu kepada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Jadi berdasarkan hadis ini yang menjelaskan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa binatang yang halal tanpa disembelih itu hanya ada dua. Yang pertama adalah belalang, yang kedua adalah ikan. Selain kedua binatang ini, maka semuanya boleh dimakan dengan terlebih dahulu disembelih. Jenis makanan yang kedua yang diharamkan adalah darah. Baik darah itu berasal dari binatang yang disembelih sesuai syariat Islam, ataupun darah itu dimasak dengan cara-cara yang baik misalnya. Itu tidak menghilangkan keharaman dari darah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah makanan yang kotor atau menjijikkan seperti tikus, kecoa, cacing, dan juga kutu. Dan semua binatang-binatang yang menjijikkan. Makanan yang keempat yang diharamkan berdasarkan syariat Islam adalah daging babi. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang keenam adalah makanan yang membahayakan, yang bisa memudaratkan kehidupan manusia. Jadi semua makanan yang membahayakan keselamatan manusia, maka hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Bagaimana caranya kita bisa menjauhi makanan-makanan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam? Yang pertama, tanamkan dalam diri dan sikap kita untuk tidak menyukai terhadap makanan-makanan yang diharamkan.
Yang kedua adalah benar-benar memahami macam-macam atau jenis-jenis makanan yang diharamkan. Dan cara yang ketiga adalah menjauhi makanan yang syubhat, makanan yang diragukan atau tidak jelas kehalalannya. Keempat, berhati-hati terhadap makanan yang telah diolah dalam kemasan. Karena kita tidak tahu bahan yang mereka gunakan, begitu juga kita tidak tahu proses pembuatan bahan makanan itu. Sehingga untuk kehati-hatian sebisa mungkin kita menjauhi makanan yang tidak kita ketahui proses pembuatan dan juga bahan makanan yang mereka gunakan. Cara yang kelima adalah dengan menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa makanan yang haram hanya akan merusak dan membahayakan jiwa-jiwa yang memakannya. Yang terakhir adalah dengan menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Apa akibat atau konsekuensi dari mengkonsumsi makanan haram? Yang pertama, makanan haram dapat merusak kesehatan tubuh dan jiwa-jiwa kita. Akibat yang kedua dari mengkonsumsi makanan haram adalah doa tidak dikabulkan. Doa akan susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan konsekuensi yang ketiga, makanan haram dapat merusak amal soleh kita, amal baik kita. Dan yang keempat, kita akan menjadi hina dan menjadi rendah diri. Dan yang kelima, menyebabkan keturunan orang yang sering mengkonsumsi makanan haram akan menjadi rusak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca nadhom dengan harapan mudah-mudahan kita beserta keluarga-keluarga kita semua selalu dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi virus COVID-19. Ya Rabbana bil anbiya wa fi rijalin sulaha isrif anna harral waba wa qina syarral zulama li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah Rabbal Alamin. Sekian, mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan selalu diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.